Jadi ada yang kayak emang aku udah capek kerja gitu, kayak jadi mami tuh nggak gampang gitu loh kok. Karena aku harus ada di posisi yang aku jadi mami buat dia, aku jadi papi buat dia, terus aku kan juga salah satu ini ya, tulang punggung keluarga ya. Jadi kayak aku pun harus ngatur mood aku biar kalau di depan customer itu harus kayak nggak ada apa-apa. Di depan murid aku kayak nggak ada apa-apa. Padahal Dan itu itu sulit tuh pasti. Aku tahu banget tuh sulit ya. itu dulu di hati itu kayak udah taekwondo kan ya perasaan aku karena ya gimana kok maksudnya buat jadi sosok mami plus sosok papi plus aku harus jadi sosok guru di depannya murid aku kan itu harus bener-bener kita moodnya bagus banget kayak gitu. Oke, welcome to Ngebar Ngejus bareng Abang. Yeay. Oke, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu ya yang datang juga nih jauh-jauh nyempetin waktunya. Thank you buat Karissa. Sama-sama. Udah dipanggil ke sini lagi. Thank you, Ca, waktunya Iya. di tengah-tengah kesibukan kamu nih. Kamu udah makan belum nih? Udah lah. Udah makan. Makan apa tadi barusan? Kali ini nggak makan hati, kali ini makan angin aja. Makan angin. Lagi masuk angin lah. Nah, tapi hari ini aku kasih Karissa jus mangga lagi. Karena katanya kamu sukanya minum jus mangga. Iya. Kalau aku hari ini aku minumnya jus buah naga. Nah, diminum dulu, cobain dulu. Minum dulu ya. Gimana prospek jus di Green Lake? Belum. Nanti ya kalau misalnya itu baru aku rencana ya. Oke. Cak, gimana nih? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol yang lumayan deep. Mau ngebahas kamu. Kalau kemarin itu kan kita udah pernah ngebahas soal gimana perjalanan kamu tuh awalnya kamu bisa terjun di dunia buku gitu. Nah, hari ini kita mau bahas lebih dalam lagi soal perjalanan kamu sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang nail artist. Aduh, berat banget ya. Berat banget ya. Nah, gimana? Kamu kan sekarang kan udah jadi seorang mom. Iya. Gitu. Gimana kamu cara bagi waktunya di tengah waktu kamu untuk kamu? Aku yakin kamu masih sibuk kan, masih tiap hari pasti kan kamu pegang klien. And then kamu juga mungkin punya tanggung jawab sama anak. Gimana tuh cara kamu handle itu? Sebenarnya sih aku sangat berterima kasih atas profesi aku sebagai nail artist sih. Karena dengan aku jadi nail artist ini aku tuh bisa kayak jagain anak aku di rumah. Kan aku jadinya di rumah ya. Masih aku private studio gitu, belum di ruko. Jadi aku bisa sama lihat-lihat anak aku. Walaupun nggak all the time aku liatin dia dari bangun sampai tidur, cuman setidaknya aku masih bisa lihatlah momen anak aku tuh tumbuh dan berkembangnya gimana gitu. Cuman bukan hal yang gampang sih kok buat ada di posisi aku karena ya di satu sisi aku kepengen ada saat emang dia butuh aku ya. Ya sebenarnya kita masih belum tahu sih dia tuh butuh aku apa enggak gitu. Karena kan emang aku dibantuin sama mami aku, omanya si Chloe. Cuman ya tetap ada lah hal-hal kecil yang kadang bikin aku tuh sedih kayak aku nih udah kerja loh, udah capek loh, tapi misalkan dia bangun tidur yang dicari omanya kan pasti kan ih baper lah. Soalnya deket juga kayak sama gitu. mami ya? Iya deket banget ya karena kan ya aku kan mulai ngajar itu jam 10. Terus aku kadang kayak misalkan kelar kerja itu jam 5. Biasa aku punya customer lagi tuh di luar, kayak customer yang malam gitu kan. Itu kayak jam 7 aku baru jalan, kayak gitu. Kan jadinya kan waktunya ya gimana ya kok kalau kayak gitu kan jadi nggak bisa seharian sama dia, nemenin dia. Jadi kayak misalkan ada waktu yang benar-benar aku bisa quality time sama dia ya aku manfaatin banget gitu loh. Kayak aku tuh sebenarnya nggak ada off. Kerja aku tuh nggak ada, bukan dalam artian nail artist tuh kerjanya banting tulang, enggak sih. Emang aku aja yang suka kerja gitu. Tapi ya itu emang kita harus balance antara
ya kerja sama bagi waktu buat anak kayak gitu. Nah aku kalau misalkan nih udah seharian kayak full aku kerja di luar atau aku ngajar di pagi terus masih ada customer, besokannya aku cari waktu lah buat dia gitu. Entah aku kerjanya aku lebih disorein selesainya biar bisa masih ada waktu main sama dia kayak gitu. Karena aku sampai pernah ke psikolog waktu itu kan, karena aku depresi banget. Terus aku tanya psikolog dan psikolog bilang ke aku bahwa jadi seorang ibu tuh emang gak gampang, apalagi yang sama kerja gitu kan. Dan kerjaan aku ini kan gak bisa yang dengan mudahnya dialih tangankan ke orang lain gitu. Tapi dengan waktu kamu 1 jam aja nih, kamu 1 jam berinteraksi sama anak kamu yang face to face, bener-bener kamu buat quality time 1 jam aja nih, anak kamu udah tahu kok keberadaan kamu kayak gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan emang gak punya banyak waktu, aku usahain 1 jam bener-bener gak pegang HP juga, emang sama anak aku kayak gitu. Nah, tapi anak kamu sendiri, itu gimana sih? Maksudnya dia tuh kadang suka demanding waktu kamu nggak? Maksudnya saat kamu ya ada waktunya kamu kan mesti pegang klien, tapi di saat itu juga mungkin dia lagi cranky gitu, kayak maksudnya dia butuh mamanya gitu, maksudnya dia pernah nggak kamu kejadian-kejadian seperti itu? Ya ada lah, kok ada, apalagi kayak misalnya ini kan dia udah 2 tahun kan, dan 2 tahun lebih, jadi ada jam dimana misalkan dia kayak tidur siang tuh, maunya aku ikut naik gitu loh. Nah itu aku kan nggak bisa ya, gimana aku ngajar, ada customer, terus dia nangis-nangis, kayak yang beneran nangisnya kayak teriak-teriak gitu, kan tantrum juga kan. Terus tidur malam biasanya juga kayak gitu, kayak bukan pas tidurnya, tapi kayak anak kecil kalau udah ngantuk kan rewel ya pasti. Terus maunya aku ikut naik, itu tuh yang susah banget buat aku. Aku nggak tega sih dengerin dia nangis, kayak aku kepengen, ya aku jadi mami, aku pengen ada di situ gitu loh, kayak pas dia panggil aku kayak Micaca, aku pengen ada di situ gitu. Cuman kan ya aku ada tanggung jawab lain, aku harus nyelesain murid aku harus kerjain customer aku, ya gimana caranya aku bisa naik, bisa hadir di saat dia butuh aku. Itu kadang-kadang yang buat aku mikir bahwa Chloe akan tahu nggak ya kalau misalkan aku tuh sayang sama dia gitu. Chloe akan tahu nggak ya kalau misalkan aku itu kerja kayak gini buat dia. Kalau misalkan aku sampai habisin waktu aku di sini, ya itu sebenarnya ujung-ujungnya buat dia, bukan buat aku kayak belanja gitu, enggak. Tapi itu lebih karena aku kepengen yang aku pernah bilang di episode yang dulu, aku nggak kepengen dia tuh ngalamin apa yang aku alamin kayak gitu. Aduh, ntar aku takut nih nangisnya nggak kelar-kelar. Emang kalau ngomongin anak ya begitu ya guys. Iya, karena kan emang ini anak pertama, terus kebetulan aku sama suami aku LDR juga kan. Jadi ada yang kayak emang aku udah capek kerja gitu, kayak jadi mami tuh nggak gampang gitu loh kok, karena aku harus ada di posisi yang aku jadi mami buat dia, aku jadi papi buat dia, terus aku kan juga salah satu ini ya, tulang punggung keluarga ya, jadi kayak aku pun harus ngatur mood aku biar kalau di depan customer itu harus kayak nggak ada apa-apa. Di depan murid aku kayak nggak ada apa-apa. Padahal itu sulit tuh pasti. Aku tahu banget tuh sulit ya. Itu dulu di hati itu kayak udah taekwondo ya. Perasaan aku, karena ya gimana kok maksudnya buat jadi sosok mami plus sosok papi plus aku harus jadi sosok guru di depannya murid aku, itu harus bener-bener kita moodnya bagus banget kayak gitu. Ya aku sendiri juga gini sih Cak, maksudnya kadang mungkin gini ya, kita tuh ada di sebuah pilihan, banyak orang bilang wah berkarir tuh jangan sampai ibaratnya tuh lupa keluarga gitu. Padahal sebenarnya tujuan kita berkarir itu ya untuk keluarga. Benar. Dan maksudnya sih yang aku lihat, misalnya kalau kayak kamu dengan begini, kamu tuh kerja cari uang tuh mati-matian gitu kan, nggak dibilang juga kamu banting tulang, tapi kamu juga memang setiap harinya sibuk untuk cari uang juga. Tapi di satu sisi kamu punya privilege pasti kamu bisa kasih yang terbaik buat anak kamu. Bener, karena emang aku maunya kayak apapun, aku mungkin agak sedikit manjain ya. Bukan masalah manjainnya tuh lebih karena gini loh, karena aku nggak bisa ada kapanpun kamu butuh aku nih. Jadi aku harus ngasih apapun yang kamu butuh dari aku tuh, dalam hal misal aku ngasih dia candy,
bukan apa-apa, bukan aku mau merusak anakku, enggak. Mungkin karena orang kan mikir, iya anak kok dikasih makan permen, tapi aku pengen emang dia nempel sama aku. Gimana sih kayak iming-iming ya kok jatuhnya. Anak aku tuh bukan gak deket sama aku, deket, cuman ya karena aku emang gak bisa all the time sama dia, pasti ada saat dimana dia lebih deket sama omanya, kayak gitu. Nah itu yang buat aku mikir, ya aku emang tetep kudu kerja ya gimana, orang cicilan aku juga nggak ada cutinya, masa aku mau cuti? Betul, cicilan nggak ada cutinya, ya ngerti. Iya, gitu. Makanya kan sampai aku pergi dulu kayak ke psikolog, ke psikiater, sampai akhirnya terciptalah si Kumi ini karena mentalnya aku kena banget. Kan depresi parah ya aku. Apalagi waktu habis yang postpartum itu, aku bener-bener yang kayak mungkin gimana tahu sih, waktu itu aku beneran bukan kayak aku menjauh dari semuanya gitu loh, beneran bukan aku yang sekarang gitu. Dan itu hormon bisa jadi, terus emang emosi yang aku nggak bisa kendaliin. Dan pandemi itu yang aku sempat bilang bahwa ya emang nggak gampang jadi seorang ibu gitu. Makanya aku kalau misalnya ada murid aku yang dia udah capek bikin kuku, ada juga yang masih kerja misalnya jadi guru lesin anak atau apa, dan dia masih bikin kuku, itu aku salut sih karena aku tahu gimana rasanya. Cuman di sini case-nya tuh beda adalah aku kan kalau di rumah tuh tidur itu nggak sama anak aku berdua, tapi bertiga sama omanya. Jadi tetaplah aku ada bedanya. Nanti kan maksudnya karena aku nggak ada, maksudnya suami aku nggak di sini gitu loh. Jadi ya gimana ya, kayak kadang aku udah capek banget, kayak misalnya aku baru kelar kerja tuh, kalau kayak ke rumah artis gitu kan bisa sampai malam ya, kayak jam 12, jam 1. Terus anak aku cranky, misalnya rewel-rewel gitu, yang kan aku harus, kalau misalkan pas omanya balik kayak kemarin, kan aku bangun kan jam 3, kadang aku belum tidur sampai jam 3 karena aku harus ngasih dia susu, ganti pampers kayak gitu. Nah, buat ada di situ tuh yang menurut aku nggak gampang, karena emang kita harus stay awake buat sampai jam segitu kan, yang besokannya aku harus bangun pagi. Dan aku emang kebiasa bangun pagi karena jam 8 anak aku udah les kayak gitu. Jadi ya tetap harus ada yang dikorbankan kalau mau semuanya itu balance. Yang ngorbaninnya apa ya, diri sendiri juga kan. Dan kita kurang tidur, capek. Jadi gimana kamu cara supaya bisa maintain kamu punya mood dan sebagainya yang kamu bilang tadi tuh? Di satu sisi kamu tuh juga capek, di satu sisi kamu juga tetap mesti jadi guru bagi murid-murid kamu yang tetap ngajarin mereka, di satu sisi kamu juga mungkin lagi ngadepin anak yang lagi cranky. Gimana kamu bisa jaga kamu punya mood? Pakai Kumi Oil lah, yang Calm and Glory. Pakai Kumi Oil lah. Iya kan, Calm and Glory kan bikin mental health-nya jadi lebih baik. Nggak bercanda. Ya itu salah satunya kenapa aku tuh suka pakai essential oil, karena itu bikin aku lebih calming gitu. Aku jadi relax. Aku kan ada banyak ini loh, BBW candles itu. Jadi kamu suka juga dengan aroma terapi gitu lah ya. Dulu sih waktu aku belum sultan mah yang hidupinnya lilin kok, lilin biasa, lilin lampu mati. Enggak, bercanda lagi. Aku dulu tuh gak sestress ini sih. Jadi karena emang stres kan, aku kalau stres tuh emang healingnya tuh pakai aroma. Pakai lilin, habis itu ada yang jaga koran ya. Jaga lilin tuh. Hari keliling. Jadi aku emang healingnya tuh lebih kayak ke aroma kayak gitu. Atau kalau enggak, paling aku jalan ke taman gitu. Karena udah suntuk di rumah gitu ya. Jadi, dan aku tuh jarang pergi-pergi kok. Aku kan dari pagi sampai malam kan, gimana mau Kamu hobi apa sih? Ada hobi nggak sih di luar kerja? Hobi apa? Kalau tanya kamu hobinya apa? Apa ya? Olahraga nggak? Nggak pernah. Olahraga nggak pernah. Jadi hobi kamu cuma kerja aja gitu ya? Paling ya? Iya, dibilang nonton Netflix juga udah nggak ada waktu. Kayak udah capek aja gitu. Ya hobi aku sekarang ya bikin kuku. Makanya wajar jadi sultan guys, karena hobinya itu kerja gitu. Iya, bikin kuku. Dulu aku hobi nulis. Aku tuh dulu suka nulis kan. Nulis apa? Nulis cerita, cerpen. Terus sampai mami aku marah, katanya aku kayak sarjana keblinger. Bukan sarjana, sastrawan. Sastrawan, iya. Karena aku suka nulis cerpen, nulis puisi kayak gitu. Aduh, ya itulah. Terus aku emang hobinya lebih ke art sih.
Terus cross stick tau nggak kok? Apa tuh? Yang ngejahit-jahit. Oh, nyulam-nyulam gitu? Iya, tapi bukan nyulam yang kayak gini. Tapi yang kayak gambar itu loh, yang dari benang-benang. Iya, pokoknya kayak jadi lukisan. Misalnya ada lukis jadi kayak gambaran gitu, gambar buci atau gambar burung apa gitu, dari jahit gitu kan? Iya, aku suka cross stitch itu. Kayak gitu. Terus nempelin yang ya kayak lukisan juga, tapi yang pakai Swarovski, bukan Swarovski, rhinestone kecil-kecil kayak ada gitu. juga tuh, ada teman aku tuh juga, dia kalau misalnya stres gitu dia ada punya beli satu buku, nggak tahu deh itu buku apa ya, kayak buku gambar. Oh, yang diwarnain ya? Warnain jadi gitu. Iya, aku juga punya kayak gitu. Cuman karena aku terlalu perfeksionis, nggak kelar-kelar tuh. Masalahnya kalau gambar itu. Jadi gambarnya mesti iya, bagus. jadi harus warnain. Kalau nggak bagus, aku kesel sendiri. Jadi nambah stres lagi. Jadi udah, yang itu aku udah singin. Karena dulu aku punya banyak. Saya punya pensil warna dan lain-lain banyak banget. Jadi kalau cross stick kan enggak. Cross stick kan ya itu aja kan, benangnya satu kayak gitu. Cuman kan sekarang udah nggak ada waktu lah, karena ya udah ada anak ya. Jadi ya mau gimana. Terus gimana tapi kamu melihat dunia nail art sekarang kan makin berkembang, maksudnya kan persaingan juga pasti akan makin banyak gitu loh. Gimana kamu memandang persaingan itu gimana? Aku tuh dibilang takut tersaingi, dibilang takut itu nggak takut sih, tapi lebih kayak aku harus sejajar lah. At least kalau misalkan one day aku nih udah tua, udah jompo, udah mentok nih pikirannya segitu, at least aku harus upgrade skill biar aku bisa menandingi lah. Karena kan aku nggak bisa stay jalan di tempat gitu. Kan aku dari dulu pikirannya, rencananya kan aku kepengen anak aku bakalan bisa jadi mata pencarian yang aku bisa menghidupi anak aku, kan kayak gitu. Betul. Syukur-syukur aku bisa buka cabang, terus besok dia bisa jadi salah satu yang megang kan ya. Syukur-syukur pengennya juga, kayak gitu kan. Koi juga suka dengan dunia ini gitu kan. Jadi itu Koi kan bisa nerusin. Itu udah kayak dari dulu aku cita-cita sebelum aku punya anak sih kayak gitu banget. Makanya aku seneng banget, bener-bener aku seneng banget punya anak cewek kayak gitu. Kayak aset nggak aset sih, tapi lebih guys, mau eksploitasi aset. Nggak aset, tapi lebih apa ya? Aku ngerasa bahwa akhirnya yang aku kepengen itu benar-benar kejadian, kayak aku bisa punya anak cewek, dan kalau itu nice banget, kalau itu lovely banget. Kalau itu sebenarnya nggak pernah nyusahin aku, kayak aku ngajar gitu, ya nyusahinnya bukan nyusahin yang namanya anak kecil rewel ya pasti ada wajar, iya. Tapi dia tuh malah bikin muridku tuh jadi mood loh, kok kayak ada hiburan, karena kan dia datang nanti dia kayak ngomong apalah terus sama joget-joget kayak gitu, murid jadi kayak dari yang stres jadi enjoy kayak gitu. Yang paling kalau misalkan aku kayak gitu, aku tetap kudu upgrade skill. Nah, upgrade skillnya gimana? Ya aku paling beli kelas tuh dari kayak, kan sekarang banyak kan online yang sensei kayak gitu. Tuh, terus biasanya buat kayak aku misalnya syuting Arumun itu juga aku upgrade skill loh, karena aku nggak mau monoton di situ aja. Kan jatuhnya kalau monoton gitu aja, murid offline aku udah pernah belajar itu, dia jadi nggak ada tambahan ilmu lagi dari sana. Gitu. Di Erum ngajarnya juga sama-sama juga, sama kayak di offline. Iya, gitu, sama ini terus offline-nya ini ntar di online juga, ini kan namanya orang bosen kan. Nah makanya aku tuh sebisa mungkin, ya aku nggak mau buru-buru sih kalau misalnya kayak gitu, tetap aku harus ada moodnya buat aku mencoba bikin hal baru, nail art yang desain baru kayak gitu. Nah tapi berarti kamu di tengah persaingan ini kamu lebih banyak ini nggak sih melakukan juga mungkin collab sama siapa, collab apa gitu? Ada lah. Dengan sesama nail artis ya yang kita bilang. Oh, sesama nail artis ya. Mungkin nggak kamu pernah nggak kamu bikin kepikiran untuk collab apa gitu? Belum. Atau mungkin live IG bareng atau apa? Kan kalau waktu itu pernah juga ya, kayak mungkin dari Kimono ya mungkin ya. Kolaborasinya antar brand lah ya, brand dengan kamu ya. Berarti ya. Tapi kalau sama sesama nail artis belum sih, karena aku lebih suka berdiri sendiri sih. Bukannya sombong ya. Cuman aku mau punya otentik sendiri aja. Kayak ya uniknya aku. Bukan aku nggak suka orang ngikutin, enggak. Karena setiap orang tuh pasti beda-beda gitu loh. Kamu mau jadi kayak aku tuh gak mungkin bisa sama persis, dan aku pun gak mungkin bisa sama persis kayak kamu. Iya, setiap orang punya keunikannya masing-masing. Bener, gitu. Tim aku aja nih, dia punya uniknya masing-masing kok. Kayak misalkan aku lihat si ini, oh dia lebih passion ke gambar-gambar cute. Si ini lebih passionnya ke wedding. Mereka punya skill sendiri-sendiri. Dan mereka pun juga punya teknik sendiri-sendiri gitu. Makanya kalau misalkan untuk
mikir collab tuh sama nail artist, live bareng atau apa sih untuk saat ini belum terpikirkan karena takut bentroknya itu nanti akunya terlalu kepengen ini itu, terus ya gitulah, aku kan orangnya banyak maunya ya. Nah, terus ngomong-ngomong gini, kan kamu kan belum lama kan kamu kan launching Kuminail Oil nih. Gitu. Ini Kuminail Oil nih guys ya. Ini Kuminail Oil X Karissa. Gimana ceritanya kamu tuh bisa sampai terlahir Kumi X Karissa ini? Awal ceritanya awal gimana? ceritanya itu yang waktu pandemi itu, yang aku lagi stres banget, aku ada masalah keluarga, aku stres banget. Sampai ya aku sempat bilang kan aku beberapa kali mau bunuh dirinya, aku kayak minum obat-obat dari psikiaterku, terus ya nggak perlu disebutin lah ya. Nanti kayak Final Destination. Ya, nah kalau misalnya aku tuh ngomongnya rada ngeblank itu faktor dari aku pernah jatuh dari tangga karena aku saking depresinya sampai tensi aku cuma 25 kayak gitu. Jadi aku tuh apa ya kok ada banyak beban lah gitu yang aku akhirnya ngomong ke Cimona gitu kayak iya aku pengen buat produk nih, dan produknya tuh aku nggak mau sama kayak yang lain karena kalau sama yang lain itu orang tuh bakalan bingung spesialisasinya produk ini tuh apa. Kan sama nih ujung-ujungnya aku beli produk ini sama kayak produk yang itu, sama kayak yang itu gitu. Nah, aku pengen punya something yang orang itu nggak gampang ngedapetin, yang orang butuh tapi nggak tahu nih belinya tuh di mana gitu. Makanya aku waktu bilang, iya aku kena mental health banget, aku stres parah dan segala macem sampai aku tuh mau pindah ke luar negeri kan. Sampai aku pengen nggak kerja lagi sebenarnya, nggak pengen jadi nail artist lagi. Sempat ada saat kayak gitu. Terus waktu itu aku di PHP-in lagi sama Cimona, di ghosting sama dia. Iya, gimana nggak makin stres ya? Oh, jadi ternyata kamu udah cerita mau bikin produk, and then Cimona nggak ngabar-ngabarin tuh pokoknya kejelasannya jadi atau enggak, gimana gitu. Mau Giapolis, terus Giapolisnya itu waktu itu kan nyari tempatnya, aku mau yang unik dan segala macem. Makanya begitu orang tahu kayak oh ini Karissa banget lah yang kayak gitu kan. Emang orangnya kan iya kayak inilah ya steril. Terus acrylic powder karena emang aku demen pakai acrylic kan yang timbul-timbul. Gagal juga tuh gara-gara cari pigmen warnanya kan. Terus akhirnya yang waktu aku stres dan aku suka cium-cium aromaterapi yang itu beneran buat ini sih, buat aku calm banget sih. Jadi pas aku lagi banyak banget pikiran terus aku cium itu enggak yang dalam artian aku langsung tenang, enggak, cuman mengurangi stresnya aku lah kok. Nah ini aku suka banget yang ini, yang Calm and Glory ini kan, soalnya emang buat pas aku lagi down-downnya ini kan ada aroma yang sandalwoodnya itu. Tapi Calm and Glory ini kalau misalnya yang aku tahu ya wanginya ini rada unik memang Kak. Calm and Glory ini. Tapi ini mahal banget. Nah, aku tuh mahal dalam arti kata ini loh, wanginya tuh wangi orang yang suka Calm and Glory biasanya cewek mahal. Kirain orang yang kena mental. Bukan. Maksudnya orang yang suka Calm and Glory itu cewek mahal karena aroma-aroma aku cewek mahal dong. Iya cewek mahal berarti kamu. Soalnya kemarin tuh kita sempat ngobrol sama salah satu distributor juga yang di Medan gitu loh. Nah, Calm and Glory ini gitu loh, memang ibaratnya tuh orang tuh banyak lebih suka karena aromanya tuh yang lain tuh lebih apa ya, gampang orang suka. Gampang orang suka gitu. Tapi kayak Calm and Glory ini berbeda. Nah, yang suka Calm and Glory biasanya itu pasti udah pernah mungkin nginep di hotel bintang 5 yang sultan-sultan. Cewek mahal. So mahal gitu. Jadi benar-benar kalau orang bisa suka Calm and Glory itu biasanya cewek mahal. Iya. Wanginya memang ya susah sih itu. Iya, makanya kan dan aromaterapi yang aku beli pun, yang aku punya pun juga bukan aromaterapi yang ece-ece yang paling kayak cuma berapa puluh ribu ya kok, karena ya useful banget gitu loh. Ya udah setelah akhirnya aku collab itu dan aku benar-benar merasakan dari oh ya dengan aromaterapi itu bisa nge-healing aku loh. Nah aku jadi beneran ngerasa bahwa ya ini worth untuk dijual. Karena banyak, aku yakin sih pasti banyak banget di sini mompreneur lain yang kalian mungkin sesama nail artist. Tapi kalian punya anak, susah bagi waktu, kalian capek, anak rewel, habis vaksin misalnya lah, terus habis itu kalian tetap harus kerja, karena nggak mungkin anak vaksin terus rewel kita ngebatalin kan nggak mungkin, itu kan nggak profesional banget, kita kan tetap harus stay on schedule ya. Nah itu
Kalau aku bilang kenapa kamu ya ini yang si Kumi Oil ini bener-bener kayak ngefek banget ke aku karena emang dia ada essential oil khususnya itu yang Iya, emang iya, bisa iya. merelaksasi kita punya stres dan pikiran-pikiran yang Tapi nggak tenang. kenapa tadi tanya kamu pertama kali itu kayak makanya gimana cerita awalnya kok kamu maunya Hukumi gitu loh. Makanya kan sebenarnya kamu punya banyak pilihan mungkin kan Iya, makanya untuk kolaborasi dengan ya brand-brand lain gitu. Makanya kenapa kamu waktu itu tuh memutuskan mau sama Kumi deh gitu. karena dari segala brand yang aku pernah temui, aku tuh dibilang nggak yakin, nggak enak ya ngomongnya kalau nggak yakin ya. Jadi apa? Tapi aku yakin deh, gini Ya, aja ya, jadi dibalik nggak dibalik. usah ngomongin yang nggak yakin ya, Iya, yakinnya ya. iya. Yakinnya kenapa sama Kumi? Aku tuh Yakinnya yakinnya kenapa? gini, si yang punya nail art house itu, salah satu yang nge-create si Kumi Food Spa itu dia bukan tipe orang yang milih produk ecek-ecek. Ngerti kan? Karena dari dulu aku kalau apa-apa tuh aku selalu tanya Cimona. Cimona ini kayak kamus kok ceritanya. Kayak apa ya, suhu lah gitu loh. Karena kan memang aku dulu di Jakarta juga baru, aku nggak tahu apa-apa. Kayak do and don'ts yang nggak boleh aku lakuin apa, ya aku harus lakuin sebagai analis apa kan aku nggak tahu nih waktu sama di Jakarta. Nah selama aku kenal Cimona tuh Cimona selalu bilang, Cia kamu tuh harusnya kayak gini. Dia tuh ngasih aku tuh banyak apa sih kayak guidance gitu. lah, guidance. Guidance, iya kayak ya. gitu. Macam kayak apa ya? Jangan Jangan, gitu. iya, Ya. kayak gitu. Terus dari gitu aku merasa bahwa Cimona ini tahu barang bagus. Ya buktinya aku bisa pakai yang main aku cerita yang Prigel itu, Iya, ya iya, kan? iya, iya, Berarti iya. itu bukan barang yang cuman buat nguntungin dia doang, gitu loh kok. Kalau nggak bagus dia nggak akan jual. Dan kalau nggak bagus pun dia akan bilang ini ada kekurangannya, kayak gitu. Itu ya aku suka dari penciptanya Kumi. itu makanya waktu aku mau ngajak Cimona collab itu karena aku yakin bahwa dia nggak akan pilih produk sembarangan. Pasti produk ini ada something yang useful bagi orang lain juga gitu. Ya contohnya kayak aku aja lah, ini yang aku yang udah bukti nyata gitu ya. Yang aku pakai essential oil dan aku pakai Kumi ini kan ngefek banget. Aku kalau misalnya lagi stres atau apa, karena essential oil aku tuh aku sering lupa taruh mana gitu kan. Jadi kalau ini kan nggak mungkin aku lupa, di sebelah doang tinggal ngambil gitu. Aku paling kayak ini cium-cium, jadi lebih relax kayak gitu. Nah itu yang aku tuh selama ini aku butuh dan aku merasa bahwa ya emang si produk Kumi itu orang tuh harus punya karena emang itu bisa merelaksasi kita gitu. Nggak cuma merelaksasi sih, lebih tepatnya kayak orang tuh kalau stres kan, aku tuh kan sempat ada autoimun kan kalau dulu. Kan aku sempat ceritakan aku autoimun yang aku tuh kalau stres tuh gatal-gatal kok parah. Yang kayak sampai garis-garis gitu dan kulitku kan juga kering kan. Kalau aku sih kulit kering itu biasanya makin aku stres tuh bisa makin kering dan suka ngilu-ngilu kayak gitu loh. Nah ya udah terus karena aku tuh beberapa hari ini stresku tuh stres itu kan ada dua kok, stres dalam sama stres luar. Jadi kayak kita capek itu kan kita bisa bilang itu stres juga, stres fisik namanya kan. Nah kan lebih kayak ke stres fisik itu juga akan mempengaruhi, bakalan jadi kering semua kulit aku kan. Jadi aku kalau kayak gitu aku gantian nih aku pakai antara si Stressless atau Spa on Nails kayak gitu. Jadi ya tetap harus ada yang menetralisir mood kita lah kalau misalnya kita lagi stres dan segala makanya dengan macam. Kumi nail oilnya itu benar-benar kamu tuh merasa ini banget ya, maksudnya oke banget ya ngebantu banget karena kan memang ya harganya juga nggak terlalu mahal, nggak mahal malah cuman ya mahal sih sebenarnya sih mahal, ya, tapi ya ada harga, ya susah ada sih kualitas soalnya kan aku sultan, Iya. jadi aku nggak tahu barang murah. Enggak bercanda. Oke, Iya. Cak, kira-kira apa harapan kamu buat bisnis kamu ke depannya? Tentunya aku kepengen punya ruko ya udah pastilah dari dulu aku pengen punya ruko. Cuman aku nggak yang kayak aku harus punya banget nih secepatnya, enggak sih. Aku yang penting semuanya tuh harus berjalan dengan sempurna. Jadi alon-alon asal kelakuan sih kalau orang Jawa bilang ya kan. Yang penting aku one day aku mau tetap aku harus punya ruko. Aku harus ada cabang, aku kepengen punya emang satu toko, bukan toko, satu studio yang emang tuh buat Chloe. Itu invest buat dia gitu. Jadi yang Karisan ya biar aku yang jalanin, tapi aku mau punya satu yang emang buat anak aku, buat warisan lah ya. Tuh Oi nanti kalau ngerti ya Oi kalau lihat ini kan Oi yang nangis kan gitu kan cerita mampu gitu mama.
Sekarang mami yang nangis. Sekarang mami yang Ini nangis, nanti anaknya. Oi yang lihat ya, Oi nangis nanti Oi ya. Oke, Cak, terima kasih Ya, waktunya. sama-sama. Nanti kapan-kapan pengen cerita lagi banyak, karena masih Oke. banyak banget yang bisa digali dari orang Karissa gitu kan. Thank you buat teman-teman yang udah Iya, udah nonton, nongkrongin udah ya subscribe, Erum ya. Talks ya. Jangan lupa ya kasih komen di bawah ya kalau misalnya teman-teman punya siapa nih musik kita undang di Erum Talks berikutnya ya kan. Jangan lupa juga like and subscribe Erum Official, dan jangan lupa juga tongkrongin IG-nya Erum buat dapat info-info terbaru dari Erum. Ya, thank you sekali lagi, Ca. Ya, Ya, goodbye. good Kita day ketemu lagi di semuanya. Ngebar, ngejus bareng Thank Abang. you. Dadah.